Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Ayuni Novita, Ayu Sukarningrum, Cindy Setiawati, Faidatul Mainah, Muhammad Rifki Yudi Hidayat, Nisa Fauziyah, Salma Nurani Warudatus Sakia, dan Sarah Fitri Anissa akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemagnetan dan Suseptibilitas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dipol listrik. Apa itu dipol listrik? Suatu dipol listrik adalah suatu sistem yang terdiri dari dua muatan yang sama dan berlawanan tanda yang terpisahkan oleh suatu jarak yang kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dipol magnetik. Apa itu dipol magnetik? Nah, dipol magnetik adalah batas tiap-tiap putaran tertutup dari arus listrik atau sepasang kutub sebagai sumber dimensi sumber dikurangi menjadi 0 sekaligus menjaga momen magnetik konstan. Nah, medan listrik dipengaruhi oleh keberadaan dipol listrik, di mana molekul kutub memiliki momen dipol listrik permanen yang secara parsial dijejarkan oleh medan listrik di dalam arah medan tersebut. Pada molekul yang nonpolar, momen dipol listrik diinduksikan oleh medan listrik di dalam arah medannya yang cenderung memperlemah medannya. Sedangkan dalam magnetisme, di mana atom-atom memiliki momen dipol magnetik yang diakibatkan oleh gerak dari elektronnya, yang mana setiap elektronnya memiliki momen dipol magnetik intrinsik yang dikaitkan dengan putaran atau loop. Penyebarisan dipol penyearah magnetik sejajar dengan medan magnetik luar dan cenderung meningkatkan medannya. Perbedaan antara kedua pernyataan tadi dapat ditunjukkan dengan membandingkan garis-garis medannya, yaitu garis-garis medan listrik untuk suatu dipol listrik dan garis-garis medan magnetik untuk dipol magnetik. Pada gambar A, di antara muatan dipol listrik, garis-garis medan listriknya berlawanan arah dengan momen dipol, di mana pada gambar ini terlihat garis-garis yang mempresentasikan arah dari medan listrik, yaitu dari muatan positif menuju muatan negatif, sedangkan arah momen dipol listrik yaitu dari muatan negatif menuju muatan positif. Sementara, pada gambar B dalam simpel arus, garis-garis medan magnetik sejajar dengan momen dipol magnetiknya, yaitu dari arah kutub utara ke selatan. Dengan demikian, di dalam bahan yang terpolarisasi secara listrik, dipol listrik menciptakan medan listrik yang berlawanan arah dengan faktor momen dipolnya, sementara di dalam bahan yang terpolarisasi secara magnetik, dipol magnetiknya menciptakan medan magnetik yang searah dengan vektor momen dipol magnetiknya. Pemagnetan. Apabila sebuah bahan ditempatkan dalam medan magnetik kuat, seperti medan magnetik solenoida, medan magnetik solenoida tersebut cenderung menyearahkan momen dipol magnetik permanen atau induksi dalam bahan itu, dan bahannya disebut dimagnetkan. Kita menguraikan bahan yang dimagnetkan dengan pemagnetan M, yang didefinisikan sebagai momen dipol magnetik per volume satuan bahan. M sama dengan dy/dx. Ampere telah mengajukan suatu sifat magnetisme di mana pemagnetan bahannya merupakan akibat dari simpel arus mikroskopik di dalam bahan yang dimagnetkan tersebut. Sekarang, kita mengetahui bahwa simpel arus yang ini merupakan akibat dari gerak intrinsik muatan atom. Walaupun gerak ini sangat rumit untuk model Ampere, kita hanya perlu mengandaikan bahwa gerak tersebut ekuivalen dengan simpel rangkaian tertutup. Gambar 272 menunjukkan simpel arus atom dalam silinder di mana semua dipol atomnya sejajar dengan sumbu silinder. Jika bahan itu seragam, maka arus total pada sembarang titik atau pada suatu titik di dalam bahan tersebut sama dengan 0, akibat dari peniadaan atom yang berada di sebelahnya. Maka, hasilnya berupa arus permukaan yang serupa dengan arus permukaan solenoida. Arus amperian. Ampere menunjukkan bahwa
Suatu sifat magnetisme di mana pemagnetan bahannya diakibatkan oleh simpal arus mikroskopis di dalam bahan yang dimagnetkan tersebut. Simpal arus ini merupakan akibat dari adanya gerak intrinsik muatan atom. Untuk model ampere, gerak tersebut diandaikan ekuivalen dengan simpal rangkaian tertutup. Misalkan kita ambil sebuah bahan berbentuk silinder. Gambar A menunjukkan simpal arus atom dalam silinder yang disearahkan dengan momen magnetik di sepanjang sumbu silindernya. Apabila bahan tersebut seragam, arus total pada suatu titik di dalam bahan tersebut akan sama dengan 0 atau tidak ada. Karena arus-arusnya dilawan oleh simpal di sebelahnya atau dapat dikatakan terjadi peniadaan. Kecuali pada bagian permukaan bahan, di mana simpal arus tidak dilawan sehingga tidak terjadi peniadaan. Hasil simpal arus ini seperti ditunjukkan pada gambar B. Arus permukaan inilah yang kemudian disebut sebagai arus amperian. Sekarang kita dapat menghitung besar medan magnetik di dalam suatu bahan. Nah, misal kita mempunyai sebuah tabung. Tabung tersebut memiliki luas lingkaran yang kita sebut dengan A dan panjang tabung yang kita sebut dengan L. Sehingga volume tabung ini adalah V sama dengan A dikali L. Jika kita memotong tabung, maka akan ada banyak cakram. Ketika kita ambil salah satu cakram, maka cakram ini memiliki volume serpihan yaitu dV sama dengan A dikali dL. Nah, misalkan dI merupakan arus ampere pada permukaan cakranya, besaran momen dipol magnetik dm dari cakra ini sama seperti yang terdapat pada momen dipol simpal arus dengan luas A yang mengalirkan arus dI. Maka dm sama dengan A dikali dI. Nah, perhatikan silinder yang memiliki pemagnetan seragam M yang sejajar dengan sumbunya pada gambar. Medan magnetik B di dalam solenoida dan di tempat yang jauh dari ujung-ujungnya diberikan oleh B sama dengan mu 0 dikali N dikali I, dengan N sama dengan N besar dibagi L. Maka B sama dengan mu 0 dikali N besar dikali I per L. Dengan pemagnetan M yaitu N dikali L. Nah, dengan demikian, medan magnetik B di dalam dan di tempat yang jauh dari ujung-ujung silinder dengan pemagnetan M yang seragam diberikan oleh B sama dengan mu 0 dikali M. Karena M sama dengan N dikali I, kita juga bisa menuliskan B sama dengan mu 0 dikali N dikali I. Yang dikerahkan oleh BAPP sama dengan mu 0 dikali N dikali I. Dengan mu 0 adalah permeabilitas ruang bebas, N adalah jumlah lilitan persatuan panjang, dan I adalah arus dalam solenoida. Dan medan magnetik hasil pemagnetan diberikan oleh BM sama dengan mu 0 dikali pemagnetan M, sehingga resultannya B sama dengan BAPP ditambah BM. Namun, ternyata untuk bahan paramagnetik dan ferromagnetik, M memiliki arah yang sama dengan BAPP. Tetapi, untuk bahan diamagnetik, M memiliki arahan yang berbeda dengan BAPP. Maka, untuk menghasilkan penyearahan dipol magnetik dalam bahan tersebut, M sama dengan XM dalam kurung BAPP per mu 0. Perhatikan tabel di samping ini. Tabel tersebut memuat berbagai macam jenis material dengan suseptibilitas magnetiknya masing-masing. Akibat arus yang mengalir sepanjang N lilitan per panjang, akan timbul sebuah medan yang dikerahkan yang kita simbolkan sebagai B application atau BAPP. Kemudian, kita letakkan sebuah material berbentuk silinder ke dalam solenoid tersebut.
Maka yang akan terjadi adalah material berbentuk silinder tadi akan mendapatkan sebuah efek yang disebut pemagnetan M, sehingga akan diketahui bahwa ada medan magnetik resultan sebagai akibat dari medan magnet yang dikerahkan oleh solenoid terhadap material berbentuk silinder dengan permeabilitas bahannya. Kita akan temukan sifat bahan magnetik yaitu paramagnetik, ferromagnetik, dan diamagnetik. Untuk bahan paramagnetik dan ferromagnetik, M mempunyai arah yang sama dengan BAPP. Sedangkan untuk bahan diamagnetik, M mempunyai arah yang berbeda dengan BAPP. Sehingga dari persamaan arah M dan BAPP tadi, muncullah hasil penyaarahan dipol magnetik dalam bahan tersebut. M sama dengan XM BAPP per mu0. Suseptibilitas magnetik ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk bahan paramagnetik, dikarenakan suseptibilitasnya berupa bilangan positif kecil yang bergantung pada suhu. Untuk bahan diamagnetik tidak dipengaruhi suhu, tetapi suseptibilitas magnetiknya berupa bilangan negatif kecil. Untuk ferromagnetik sendiri tidak terlalu dipengaruhi faktor-faktor lain. Hal ini dikarenakan faktor-faktor pengaruhnya ialah BAPP sendiri. Nah, dapat kita ketahui persamaan dari medan magnetik resultan, yaitu B sama dengan BAPP plus mu0 kali pemagnetan atau M. Kita ketahui bahwa M sama dengan XM BAPP per mu0, di mana XM adalah suseptibilitas magnetik, maka B sama dengan BAPP plus mu0 kali M. Kita substitusikan M ke dalam persamaan medan resultan magnetik yang akan menjadi B sama dengan BAPP plus mu0 XM BAPP per mu0. Maka akan jadi B sama dengan BAPP plus XM BAPP. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi B sama dengan BAPP dikali 1 plus XM. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.